bermassa M ditahan diam pada suatu bidang miring yang memiliki sudutnya alfa oleh sebuah gaya horizontal F. Koefisien gesekan statis adalah μs. Buktikan bahwa F maksimum yang diperbolehkan sebelum benda mulai bergerak ke atas. Bidang dapat dinyatakan oleh persamaannya adalah F sama dengan yang ini. Nah, jadi ceritanya di sini bendanya itu mau didorong oleh gaya F seperti pada gambar, dan tapi dia baru mau mulai bergerak. Jadi belum benar-benar sudah bergerak ya. Nah, itu ada efeknya di mana? Sekarang kita gambar gaya-gayanya dulu. Untuk gaya-gayanya yang harus kita perhatikan di sini adalah ada, ini kita gambar, kita gedein dulu ya. Oke. Nah, di sini ada gayanya, namanya ada W. W gaya berat yang arahnya ke bawah ya. Jadi hafalin ya cara membuat gambar gayanya. Nah, di W di sini ini kita selalu ya, kalau untuk bidang miring ini dia selalu ada yang ke sana dan ada yang ke sini. Nah, gitu. Jadi bentuknya kayak siku-siku gitu ya. Cara penggambarannya. Itu yang di sini ini namanya W cos alfa. Dan yang di sini W sin alfa. Ini selalu kalau di bidang miring dia selalu begini. Jadi hafalin. Tapi kalau mau tahu itu dia ada caranya, itu ini alfa, berarti ya ini sama ini di sini alfa juga. Nah, untuk trigonometrinya kalau di samping sudut itu kita memakai cos. Gitu ya. Jadi ini kalau mau hafalin aja ya, selalu begitu. Untuk yang bidang miring. Nah, tapi untuk gaya-gaya yang ini, nah di sini ada ketinggalan, di sini ada gaya normal ya, arahnya ke sana, tegak lurus sama permukaan. Ini adalah N-nya. Terus udah gitu ada gaya F di sini. Nah, gaya F di sini kita harus jabarkan komponennya, yaitu sesuai dengan seperti ini nih. Harus sesuai, ini sebagai kayak seperti ini sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Nah, jadi si F ini dia belum sesuai dengan garis yang kita buat maksud tadi ya. Jadi dia belum sesuai dengan yang di sono dan belum juga yang di sini gitu. Ya, belum sesuai, ini seperti ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita gambar aja. Tarik dari titik sini ke sini dan tarik titik ini ke sini. Gitu ya. Terus sudutnya gimana? Ini ada datar. Ini ada miring. Ini datar, ini miring, gitu ya. Nah, berarti kan polanya mirip ya. Ini datar juga, ini miring juga. Oke. Nah, berarti yang di samping sudut kita memakainya F-nya F cos. Berarti yang satunya lagi udah nggak usah ditanya lagi, langsung F sin. Gitu aja ngafalinnya ya. Nah, udah nih gaya-gayanya seperti ini ya. Jadi kita hapus ya gaya-gaya yang membantu tadi. Jadi pemikirannya seperti itu. Nah, terus setelah kita mencari ini, baru kita perhatiin lagi. Ternyata di sini ada gaya gesek statis. Kalau bendanya gerakannya ke atas, berarti ada gaya gesekan yang arahnya berlawanan ya. Jadi kita anggap ada gayanya di sini ke kiri. Itu ada gaya gesek Fs. Fs itu adalah gaya gesek statis. Yang artinya statis itu bendanya itu belum bergerak gitu ya. Nah, setelah kita menggambarkan gaya-gayanya, nah baru kita bisa mengerjakan. Cara mengerjakan seperti ini. Jadi sigma Fx sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia bendanya dikasih tahu bahwa bendanya itu baru akan mulai bergerak gitu ya. Jadi dia belum bergerak. Nah, terus udah gitu, ya udah. Tadi kita tahu ya sumbu X itu yang mana. Nah, sumbu X kita gambar lagi dah. Ini yang ini sini sumbu X ya. Lihat, perhatikan gambar-gambar gaya yang ada di sumbu X ini yang arahnya seperti warna hijau panah ini. Nah, kalau diperhatikan ternyata ini ada yang di sini nih, ada F cos. Ya kan? Nah, di sini F cos nih. Berarti kita tulis F cos alfa positif. Kenapa positif? Karena dia arahnya searah dengan arah gerakan benda. Kan gerakan bendanya maunya ke atas kan? Dan gaya F cosnya ini kan arahnya juga ke atas ya. Terus apalagi nih yang kita lihat, ada gaya di sini ada W sin, ya kan?
Nah, berarti arahnya berlawanan. Jadi kita kurang F cos alfa dikurang W sin alfa. Nah, terus ada lagi satu lagi yaitu ini nih, Fs, yaitu gaya gesek statis. Jadi kita kurang lagi karena arahnya berlawanan. Fs sama dengan 0. Gitu ya. Nah, terus udah gitu kita cari lagi di sini ada sigma. Ini kita bagi dua dulu ya. Kita cari juga sebenarnya sigma Fy. Oke. Nah, sigma Fy berarti di sumbu Y. Jadi misalnya yang ini nih, sumbu yang ini ya. Arah yang sesuai dengan yang sini. Nah, kalau kita perhatikan ada gaya apa? Gaya normal yang arahnya ke atas gitu ya. Nah, untuk sigma Fy yang ke atas itu kita anggap positif karena kan bergeraknya kan bukannya ke atas ya, ke bawah ya. Bukannya ke atas warna hijau yang ini nih, bukan ke sini kan ya. Jadi nggak perlu dipusingkan untuk yang sigma Fy, anggap aja ke atas itu positif. Tapi kalau misalnya untuk yang ini yang searah dengan gerakan benda, positifnya itu harus sesuai dengan arah bendanya ya. Jadi gaya yang searah benda positif. Jadi apa nih yang kita perhatikan tadi adalah N, yaitu gaya normal. Ya. Nah, terus udah gitu gaya apalagi di sini ada W cos yang arahnya ke bawah berlawanan. Jadi kita tulis minus ya. Minus W cos. Terus apalagi? Nah, di sini hati-hati ada lagi F sin ya di sini. Berarti arahnya kita anggap min karena dia ke bawah. Kita udah ambil acuan bahwa ke bawah itu adalah min untuk yang sigma Fy ya. Dah. Ya, gaya-gayanya nggak ada yang ketinggalan. Nah, udah gitu, ya udah. Berarti kita tinggal menghitung aja. Kita nyari N-nya itu sama dengan, berarti kita pindahkan yang warna ini nih, yang warna kuning ya, min W cos sama min F sin-nya pindah ke ruas ke kanan. Jadi berubah jadi plus. Jadi W cos alfa ditambah F sin alfa. Nah, terus udah gitu kita beresin yang bagian sigma fx-nya nih ya. Kita gedein dulu nih sigma fx yang ini nih ya. Nah, untuk sigma fx-nya ini berarti kita masukkan F dikali cos alfa. Nah, W-nya sebenarnya W itu bisa dibikin M kali G ya. Sin alfa dikurang untuk rumus Fs ya. Fs itu rumusnya adalah mu S dikali N ya. Mu S itu koefisien gesek statis dan N itu adalah gaya normalnya. Jadi kita masukkan mu S dikali N sama dengan 0 ya. Nah, untuk N-nya kita udah nyari nih. N-nya kan tadi di sini udah nyari ya. N-nya di sini. Nah, sebesar ini. W cos tambah F sin. Nah, jadi kita ganti F cos alfa dikurang Mg sin alfa. Mu S-nya biarin aja. Buka kurung, gaya normalnya kita ganti dengan yang ini ya. Jadi W cos alfa ditambah F sin alfa sama dengan 0. Kita tinggal mainin matematikanya aja. Mg sin alfa ini dibuka kurung ya, jadi min mu S dikali W. Nah, W ini bisa kita buka kalau mau Mg ya, cos alfa. Terus mu S dikali yang sebelah sono juga, jadi min mu S dikali F sin alfa. Nah, terus udah gitu yang sama ada gaya ini ada F cos. Di sini juga ada F juga ya. Yang penting ininya ada F-nya ya. Ini juga ada F. Ini kita bisa kelompokkan dulu ya. Jadi F cos alfa dikurang mu S F sin alfa dikali itu sama dengan, nah terus yang bagian yang ini nih, ini kita pindahkan ruasnya ke kanan. Jadi berubah tanda semua. Jadi plus Mg sin alfa tambah mu S dikali
mg cos alpha. Terus udah gitu di sini ada F, di sini ada F. Nah, kita kelompokkan jadi F buka kurung cos alpha dikurangin mu S sin alpha ya, karena kalau kita buka ini kali ini kan balik lagi ke sini ya. Terus ini kali ini jadi hasilnya adalah yang ini. Gitu ya, balik lagi. Kita kelompokin. Nah, terus sama dengan ini ada mg, di sini juga ada mg, bisa kita kelompokkan lagi mg buka kurung jadi sin alpha ditambah mu S dikali cos alpha. Jadi nyari F-nya, yang ini nih kita mau nyari F-nya nih, kita pisahkan jadi dia sendiri ya. Jadi F-nya itu sama dengan mg dikali sin alpha ditambah mu S cos alpha dibagi dengan cos alpha dikurang mu S sin alpha. Nah, kita lihat ya apakah udah cocok. Mg sin alpha ya berarti cocok ya, sama dengan yang pembuktian yang ini ya. Ini yang ini. Nah, apabila ada yang ingin tanya silahkan komen di bawah, dan kalau kurang jelas ya diulang lagi ya. Boleh komen di bawah, dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini.